Oke, ada dari kita punya Opa Asik. terkasih, Iya. Opa Peter Kamaria 4557, GR8. Great. Great. Ya. Opa sangat gaul sekali. Terima kasih. Saya kalah Opa punya gaul. singkatan-singkatan Opa punya ini singkatan. anak muda sekali ya. Great. Hai guys. Halo, ketemu lagi dengan kita di Kitong Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Nih Kayola, sekarang Iya. kita berada di mana nih Kayola? Kita punya Kita penampilan di tempat agak berbeda baru, ya hari ini. Kakak. Tempat baru ya? Iya. Tempat baru atau khusus untuk hari ini tempat baru? Khusus untuk hari ini. Oke, Kayola kita ada di mana nih kakak? Oke, jadi kita nggak ada di markas Paul Ayrut dan juga Dr. Share. Jadi tempat ini ada di Kampung Seretua ya, teman-teman yang ada di Wow. Sentani. Kalau ada di sekitaran sini, ini bagus banget tempatnya. Bagus sekali DP tempat. Jadi Lokasinya indah sekali. ya teman-teman di belakang layar ini nih kamu bisa lihat bukit-bukit di samping belakang juga kamu bisa lihat bukitnya cantik sekali. Jadi Kakak Jer sekedar informasi saja Ya. gitu kan kalau tempat ini adalah markas dan biasanya kakak dari Dokter Share mereka buat pengobatan gratis untuk masyarakat yang ada di kampung-kampung di Danau Sentani ya? Benar Oh, wow. sekali Keren gitu sekali. ditemani dengan kakak dari Paul Ayrut gitu. Dan itu pengobatan gratis kakak. Kayaknya dengar-dengar katanya Kayola pernah volunteer juga. Ya? Benar sekali, saya beberapa wow. kali ikuti dong punya pelayanan keliling ya gitu, mobile keliling gitu. Pelayanan Dan kesehatan itu, keliling gitu ya? itu keren sih karena ya kita bisa menjumpai masyarakat gitu kan. Selain kita tahu mereka sakit secara jasmani, saya secara pribadi juga ya bisa layani mereka juga. apa yang mereka rasa ada masalah dan ikut mendoakan mereka juga Wow, pastinya luar biasa. gitu. Jadi ini tempatnya dan biasanya Ini Kak Jer, tempatnya nih ya. kalau aku sakit, saya sakit juga saya kesini kakak. Oh gitu ya? Oh, Gratis berobat di ya? sini. Gratis. Oke, Kayol. Iya. Seperti yang kita sudah janjikan ke teman-teman ya. audiens semua dari Ya. beberapa episode sebelumnya bahwa akan ada satu segmen, ada satu episode khusus untuk kita bacakan komentar dari BBC. teman-teman atau kita sebutnya BBC. Baca-baca komen, asik. Baca-baca komen. Oke. Kok agak Agak ini ya? agak lain ya. Agak lain. Agak ya bukan. Oke, di kita tangan nih sudah ada banyak sekali komentar, ada 400.000, 882.000 Asik. komentar. Jadi sudah ada komentar yang kita mau bacakan baca. untuk teman-teman semua yang ada di teman-teman. Kita sudah sejauh ini sudah ada 169 subscriber, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang Terima kasih untuk semua subscribe, teman-teman, like dan komen pastinya ya. Untuk semua teman-teman yang sudah komen, like dan subscribe. Kakak Billy panik di belakang. Oke. Ini ada yang pertama nih, kakak. Oh, saya yang baca nih. Oke. Yang pertama nih, panjang sekali. Dari Helena JH9MV. Oke. Amin. Amin kakak, terima kasih amin ya. Itu Ya. meneguhkan kami Iya, juga, betul, meneguhkan betul. kita punya apa? Bahwa kita memang Butuh itu. kita butuh itu. Iya. Maksudnya bahwa apa yang kita share, apa yang kita bagikan itu meneguhkan iman Betul teman-teman. sekali. Ketika itu Iya. ada kami terima feedback seperti itu juga meneguhkan iman Betul kita toh. sekali. Jadi kita butuh amin itu juga ya. Yes. Oke. Berikutnya Kayol. Dari underscore apa KG. Kakak-kakak mohon maaf kalau saya salah baca ya. Karena Amin pakai lagi. kacamata jadi mungkin minusnya kurang. Kakak dia tulis amin lagi nih. Amin. Amin. Terima kasih ya. Oke. Kakak dorang undang narasumber kakak-kakak pemuda senior atau gembala atau pendeta lagi biar mereka jadi juga berbagi cerita pandangan mereka tentang topik yang dibahas. Wah, itu keren sih. Memang betul. kedepannya kakak kita pasti akan undang ya. Kita rencananya Ya. akan undang narasumber-narasumber. Jadi ketika kita lagi share firman, bukan hanya saya dan Kakak Yola yang akan diskusi, tapi juga kita akan minta insight atau pendapat atau pandangan dari hamba-hamba Tuhan atau kita punya kakak-kakak senior kayak Kakak Billy begitu ya. Betul sekali. Kakak Billy terus yang dapat ganggu yang apa tentang komentar mereka mengenai topik yang sedang dibahas. Jadi
tetap bersama dengan kami di Pondok Podcast. Iya, Nanti kedepannya akan seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk kakak A_PKG. Iya. Berikutnya saya membacakan dari kakak Peter Beris. Oh, kakak Peter Beris, luar biasa. Yeay, kakak Peter komen di sini sangat menegur dan membangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Luar biasa sekali. Saya pribadi sih kalau misalnya mau share ya seperti yang di episode lalu saya bilang bahwa bukan saja firman Tuhan yang kami bagikan itu menegur atau membangun teman-teman sebagai audiens yang mendengar, tapi juga saya pribadi ketika saya belajar, ketika saya mempelajari teksnya, ketika saya merenungkannya, ada bagian dari saya juga yang dibangun. Betul. Gitu. Kayol, ini mungkin kita agak kembangkan dari pertanyaan ini ya. Kayol merasa ada, maksudnya gini, mungkin saya mau tanya, Kayol punya persiapan-persiapan sebelum podcast tuh apa saja biasanya? Coba kita ngobrol dikit. Oke. Teman-teman perlu ketahui kalau sebelum podcast ya sudah pasti awali dengan minta pertolongan Tuhan ya gitu, berdoa gitu kan, dan kakak baca buku-buku yang sesuai dengan apa yang kita mau bahas gitu kan. Itu bukan hanya satu buku, saya kalau kajian sudah lihat kemarin itu ada 4 buku-buku yang seperti ini tuh ada 3 atau 4 iya, ya, buku-buku yang gitu. tebal begini. Jadi persiapannya saya pikir ini bukan main-main toh, bukan hanya sekedar kita kan ngomong-ngomong cuap-cuap saja, itu mah gampang kalau gitu kan. Enggak kayak gitu guys. Jadi ini betul-betul baca buku juga, renungkan, punya saat waktu-waktu dengan Tuhan untuk tanya Tuhan ini maksudnya apa gitu kan. Butuh hikmat Tuhan untuk share ini ke teman-teman yang lihat, yang nonton, yang dengar gitu. Dan juga ya kita eksegesis lagi kemarin gitu kan. Ada eksegesis. Iya, eksegesis dari katanya ini maksudnya apa nih gitu kan. Kata yang ini maksudnya cek keterjemahan awal, keterjemahan aslinya atau ke bahasa aslinya gitu ya. Perbedaan dari terjemahan barunya apa, dari BIMK-nya apa, ya kan. Segala hal teknis itu kita lalui dan kita lewati untuk memastikan bahwa waktu kita share, ya memang kita sudah berdoa, tapi waktu kita share kita memastikan bahwa kami tidak ngarang-ngarang, kami tidak buat-buat saja sembarangan, tapi kami pelajari dia punya konteksnya apa. Jadi ada langkah-langkahnya yang kami lakukan juga sebelum persiapan podcast, dan langkah-langkah itu memang cukup ribet dan atau mungkin complicated, rumit, tapi kami berusaha untuk sampaikan itu semua dengan bahasa yang paling teman-teman bisa mengerti, gitu. Paling mudah paham dan mudah diaplikasikan. Jadi tidak lagi dengan langkah-langkah yang rumit, tapi teman-teman bisa praktekkan. Gitu. Eksegesis toh, boleh dijelaskan? Wah, silakan yang baru belajar nih gimana? Eksegesis, jadi ada 2 nih teman-teman. Mungkin perbandingannya tuh ada 2, eksegesis dan eisegesis. Aku bayang bicara barang ini. Oke, eisegesis. Mau jelaskannya dari eisegesis atau eksegesis dulu nih? Eisegesis dulu deh. Eisegesis itu ini sederhana sekali. Eisegesis adalah kita punya pemahaman atau kita punya keinginan, kita punya pengertian, itu kita masukkan ke dalam ayat yang kita sedang baca, itu jadinya kita bikin cocok-cocok akan gitu. Supaya ayat tersebut mendukung kita apa yang saya punya pendapat pribadi. Saya punya pendapat pribadi, itu eisegesis. Kalau eksegesis yang baik dan juga eksegesis yang kita lakukan atau pendeta-pendeta lakukan, pengkhotbah-pengkhotbah lakukan, eksegesis itu adalah kita mempelajari ayat tersebut berdasarkan konteks yang terdapat dalam ayat tersebut. Jadi dia punya kata-kata sulit, dia punya kata-kata kunci, segala macam itu. Jadi eksegesis itu kita menafsirkan, kita membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi bukan dari kita punya pikiran kita. Bukan kita punya kemauan. Oh, kalau begini-begini berarti tanggal sekian kiamat gitu. Itu kan misalnya ya, kita punya pengertian dan kita punya keinginan sendiri, bukan, tapi kita melihat nih apa yang Alkitab bilang tentang ayat tersebut. Jadi Bung Billy secara sederhana, eksegesis itu maksudnya kita membiarkan Alkitab bercerita kepada kita. Jadi bukan kitong yang paksakan, kitong punya keinginan cocok logi untuk dimirip-miripkan dengan apa yang Alkitab bilang. Jadi itu bahaya sekali di zaman sekarang kalau kita pakai cocok logi atau eisegesis. Betul, itu kayak kemarin kan Kak, yang waktu kita share tentang
Lukas 24 itu yang kita lihat tentang bagaimana wanita-wanita itu menunduk gitu, ternyata kalau kita lihat menunduk kalau dilihat di terjemahan aslinya bandingkan aja di antara terjemahan baru dengan Bimka. Ini sangat teknis sekali ya teman-teman gitu. ya. Ada yang di TB bilang menunduk, di Bimka bilang sujud. Jadi kami berdua sampai mungkin ada sekitar setengah jam untuk mikir dan untuk ngulik. Jadi ini sebenarnya mereka hanya menundukkan kepala atau mereka sujud sampai ke tanah di ayat yang sama tapi terjemahan yang berbeda. Itu kita coba untuk menggali makna di dalam nas tersebut. Betul tidak sekali. pakai kita punya kita punya perkiraan sendiri, tidak pakai kita punya mungkin atau kita punya perkiraan, tidak, tapi kita gali lagi lebih dalam di dalam nas tersebut. Ya. Luar biasa. Oke. Itu dari Kakak Peter Beres. Selanjutnya. Oke, dari Kakak Alphonse Holim. Ya. Amin Kakak. Terima kasih aminnya. Amin yang salah ya. Luar biasa. Berikutnya dari Kakak, balik lagi nih. Jadi kalau yang tadi dari 3 minggu yang lalu, ini sekarang dari 6 hari yang lalu. Dari Lena JH9MV. Amin, terima kasih atas sharing yang sangat luar biasa kakak berdua. Ya. Tuhan Yesus berkati. Ketika kami terima komentar seperti itu juga menguatkan iman kami. Sangat menguatkan kami. Thank you. Berikutnya ada kita punya kakak di gereja. Iya, kakak Rosi Rumada, kakak Oci. Kakak Oci. Ya. Terima kasih kakak Yola dan kakak Ain. Kakak Ain, makasih. Kakak Ain aja. Kakak Ain, thank you. Oke, berikutnya ada dari saya punya brother nih, Mektai Ziko 5810. Makanya makin pintar seseorang dengan logika, dia makin ragu-ragu dengan hal keimanan. Kayaknya begitu ya, menurut saya sih. Betul. Jadi kalau menurut Bro Ziko, siap kakak Billy. 1 menit katanya. Oke, menurut Bro Ziko katanya orang yang makin pintar, makin menggunakan logika itu makin susah. Ada betulnya juga begitu. Betul. Dan memang disayangkan kita punya kecenderungan seperti itu sih. Kalau kita kuat dengan kita punya logika, kadang-kadang seperti seolah-olah logika itu bertabrakan dengan firman Tuhan. Betul. Saya pernah ditegur oleh seorang hamba Tuhan, begini Kayo. Dibilang katanya, jadi saya punya banyak sekali rasa ingin tahu. Saya punya rasa ingin tahu ini sangat besar sekali. Saya mau tahu ini, mau tahu itu, mau tahu banyak sekali hal, dan itu membuat saya penuh dengan pertanyaan begitu kepada Tuhan, pertanyaan kepada orang-orang lah gitu. Nah, itu yang saya memang ketika thank you. Itu ketika saya lagi dalam momen seperti itu, ada hal yang seperti respon dari hamba Tuhan tersebut itu mengatakan gini, kamu mau, pilihannya ada 2, kamu mau tahu atau mau taat, kayak gitu. Jadi ketika kita berhenti di mau taunya, ketika kita hanya sekedar mau tahu, kita akan berhenti di pengetahuan. Tapi ketika kita mau taat, kita akan menerima yang namanya pengenalan akan Tuhan. Jadi sekedar mau tahu atau kita mau a step further gitu, selangkah lebih jauh, yaitu mau taat. Jadi kadang-kadang dengan kita punya pertanyaan, apapun kita punya pertanyaan, dengan kita punya logika, dengan kita punya masalah-masalah atau kita punya pertanyaan, kita mau tahu jawabannya atau kita mau taat sama Tuhan untuk terus ikut dan taat. Wah, bagus banget. Aku mau kasih gambar sih, tapi nanti setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, jadi saya mau kasih lihat ada gambar ya. Terbalik kan tidak? Oh ya terbalik. Okay. Jadi di kita manusia ini ada 2 ini. Apakah namanya ini? 2 hal, atau 2 sudut pemikiran, 2 sudut pandang, iya, yaitu bisa. Logika dan iman. Aduh, teman-teman bisa lihat kah? Kakak, kameramen, jelas? Bisa dong. Bisa ya. Jadi ada logika dan iman. Ada logika dan iman gitu. Nah, kalau lingkaran logikanya itu lebih besar dari iman ya agak susah. Agak sulit nanti kita untuk kayak gitu, makin ikut Tuhan sebaliknya. ya. Jadi sebenarnya harus balance dengan seperti ini. Itu kalau di matematika dulu katanya diagram Venn kayak ini, dia beririsan begitu. Betul sekali gitu. Ketika logika dan iman kita sama-sama balance, itu kita mampu untuk menjawab setiap apapun itu. Betul. Jadi kalau logika yang dominan ya itu ya cukup bahaya sebenarnya gitu, karena
nanti sisi Tuhan itu dikesampingkan gitu kan. Tapi kalau dua ini balance ya kita bisa mampu untuk menjelaskan atau bisa memahami secara logik dan secara spiritual atau iman kita gitu. Dan kita akan ketemu dengan satu bagian dalam hidup kita di mana logika harus tunduk dengan iman. Benar sekali. Jadi ketika kita punya logika tunduk dengan iman, kita percaya bahwa ada kuasa supranatural Tuhan, apa yang Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita, dia berkuasa untuk melakukan apa yang dia mau lakukan. Untuk di dalam Kisah Para Rasul atau di dalam Roma saya lupa, dia adalah Tuhan yang berkuasa untuk melakukan apa yang dia janjikan. Jadi kadang-kadang menurut kita itu mustahil, menurut kita mungkin tidak mungkin. Oh, selamat bertugas. Dadah, ini Kak Dokter Sher, dadah. Kak Dokter, selamat bertugas, selamat berkati. Oh, ada bawa polisi juga. Kakak polisi juga. Selamat bertugas. Jadi ada momen-momen di mana memang logika kita harus tunduk kepada kebenaran, harus tunduk pada iman. Ketika situasi memang tidak mungkin, secara logika tidak mungkin. Mana bisa kita beri makan 5.000 laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan gitu. Nggak masuk itu akal. sama sekali tidak masuk akal. Logika nggak mampu menjawab itu. Logika tidak bisa mampu menjawab itu. Tapi ada momen-momen juga di mana kita perlu bisa orang yang namanya bilang pakai hikmat begitu. Kita pakai hikmat ketika kita ada dalam satu pergumulan, ada situasi, Tuhan juga memberikan pada kita hikmat atau pikiran atau logika untuk berpikir juga. Dan kalau kita lihat seperti diagram yang tadi dibikin oleh Kakak Yola, kita beriring-iringan, kita menjadi rekan sekerja Allah, di mana kita punya pemikiran, kita punya daya pemikiran, dan juga kita punya iman bekerja dengan Allah. Tapi di batas kita punya logika, di batas kita punya kemampuan berpikir, disitulah Tuhan turun tangan. Kak Yola, penjelasannya tadi luar biasa sekali. Kita mau lanjut dengan baca komentar lagi nih Kak Yol. Dari Rock Mechanics Uncen 7045. Semangat Jerry dan Yola. Wow, akhirnya namaku disebut. Tidak, main kayak. Oke. Lanjut. Ini dari Ibu Heidi ya. Ibu Heidi. Lanjut menikmati waktu bersama Tuhan. Terima kasih Ibu. Betul. Bahkan dalam setiap proses syuting podcast pun atau proses dalam sehari-hari, kita tetap terus menikmati waktu bersama Tuhan. Betul. Kayak gini pun menikmati ya Kak. Menikmati angin yang segar dan sejuk. Oke. Saya ya. Oke, berikutnya dari Loveriel Sword 8225. Terima kasih kakak-kakak berdua karena dapat tips-tips jitu yang relate sama kita anak muda. Kak, boleh bahas tentang apologetika? Karena basic anak rantau dari kecil dan menjadi minoritas, kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang out of the box yang dilontarkan sama kita yang merantau ini. Tolong bahas basic-basic dalam apologetik dan cara menjawab dengan polite, tapi tentu easily untuk dipahami. Ya, sekalian bersaksi. Siapa tahu login. Merci beaucoup. Je t'en prie. Sama-sama. Oke, silakan. Mahasiswa S2 Teologi. Oh my. Silakan, kami anak sastra ya. Silakan. Oke. Wah, ini deep sekali sih. Oke, mungkin pertama-tama gini, Kak Yol, apa itu pengertian dari apologetika? Oke. Secara umum sih apologetika itu dari bahasa Yunaninya itu apologia yang artinya pembelaan gitu. Oke, apa yang dibela, Kak? Keimanan. Kepercayaan kita ya, kepercayaan kita kepada Kristus. Karena seringkali itu ada orang yang bertanya, ada orang yang entah mau tahu atau mau menjerumuskan dengan pertanyaan banyak. Dan sebagai orang Kristen ada ayat juga yang mengatakan siap sedialah kamu baik maupun buruk keadaannya. Betul. Gitu, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah kamu baik-baik maupun buruk keadaannya. Jadi seperti apa nih Kak? Kakak bisa mungkin jawab pertanyaan dari Kakak Loveriel Sword 8225. Silakan. Iya. Bagaimana sih bahas tips-tips tentang apologetika untuk menjawab pertanyaan yang mungkin sering muncul ke anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Silakan. Karena kita kalau dari saya kan saya Nasrani ya berarti saya mempertahankan keimanan saya berarti berbicara soal
apologetik Kristen ya. Apologetika Kristen. Ada juga apologetik yang lain ya. Tapi untuk saat ini saya berbicara soal apologetik Kristen. Sudah pasti itu mempertahankan apa yang saya imani ya untuk kakak lovers ini gitu. Jadi mungkin dari saya secara pribadi gitu yang saya belajar bagaimana kok ketika berbicara soal Tuhan atau hal-hal yang sepertinya agak kontroversi gitu dan mau menjawabnya itu bagaimana kok harus cari dari pengertian ya bisa dibilang pengertian dari teologisnya bagaimana dan cari secara biologisnya juga itu bagaimana supaya akal itu kan nggak bisa ya untuk mengartikan teologisnya aku bagaimana karena apapun yang Tuhan buat semua yang Tuhan buat itu nggak masuk akal gitu nggak masuk akal tetapi saya punya teman dia lulusan dari biologis gitu dan waktu dia belajar tentang Tuhan dia coba menghubungkan itu kakak. Dia coba berbicara antara sains dengan iman gitu ya. Betul, tentang sains itu soal keimanan tuh begini dan dari secara spiritual atau teologisnya begini. Wah, dia nyambungkan itu keren sekali gitu. Dan karena saya backgroundnya teologi, jadi saya tidak mampu untuk menjelaskan secara sainsnya itu seperti apa. Tapi kalau kakak punya teman yang seperti itu, bagus sekali untuk bertanya ke dia bagaimana dia bisa menjelaskan mungkin seperti proses ini dan sebagainya. Mungkin saya kasih contoh ya kakak. Kalau dari saya ini satu segelintir, segelintir apa ya? Trailer, glimpse. Pokoknya hanya hal kecil yang saya pikir kalau orang-orang tanya seperti begini, orang Kristen kenapa dia puasa 3 gitu? Gitu. Ini kan pertanyaan yang cukup sangat umum. How would you explain? Bagaimana Kakak Yola mau jelaskan? Saya mau senderan di sini. Asik, nyantai banget. Aku coba nggak bisa jauh. Iya, seperti begini ya. Allah itu kan Allah yang gimana ya? Sesuatu yang kita nggak bisa. Pribadi yang kita nggak bisa, tidak bisa nalar dengan penginderaan kita gitu. lah. Dan dia bukan daging yang bisa kita sentuh seperti ini gitu kan. Allah itu roh gitu kan. Terus kalau ya kita sama-sama mengambil setuju ya kalau Allah itu roh ya gitu. Allah itu roh atau sesuatu yang nggak ada fisiknya gitu, tidak ada fisiknya. Jadi kalau kita paham Allah itu roh dan dia nggak ada dagingnya, nah bagaimana mungkin dia mau datang ke dunia dengan wujud roh? Siapa yang percaya? Siapa yang bisa lihat juga? Siapa yang bisa lihat itu juga gitu? Orang-orang nggak akan percaya. Orang-orang manusia pada zaman itu mungkin akan bilang dia hantu. Ini siapa Satria? Tiba-tiba ada sesuatu yang begini, ya nggak mungkin toh gitu. Jadinya kayak film-film apa? Casper? Iya, yang magic gitu kan, kayak gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Allah harus mengambil rupa manusia. Supaya dia bisa berbicara dalam bahasa yang dimengerti. Iya. Masuk ke topik saya tentang bahasa. Asik ya, nyambung ya. Kayak gitu. Jadi dia harus ambil wujud manusia, menyerupai manusia supaya manusia percaya, oh iya Allah itu ada. Dan supaya Allah dalam kemahabesarannya, dia di Kolose, yang dia mengosongkan dirinya. Oh, Filipi. Yeah. Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa sampai dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia berkeputusan, dia berinisiatif untuk menjadi manusia sampai dia bisa berkomunikasi dengan kita, sehingga logika kita tadi, nalar kita tadi bisa terengage atau bisa terhubung dengan dia. Dan memang tidak bisa langsung, makanya itu butuh yang namanya iman, butuh yang namanya. Oke. Kalau kita mau balik lagi ke pertanyaannya tentang apologetika, Kak Yola, mungkin saya bisa kasih sedikit tips atau sedikit masukan. Pertama, kenalilah Tuhanmu. Jadi kayak misalnya kalau kok ada, misalnya kakak lover ya, misalnya punya orang tua yang suka telepon atau apa, terus misalnya ada orang yang bilang itu bukan kok punya bapak gitu, atau itu bukan kok punya orang tua gitu. Tapi saya kenal kok ini suara yang ada di telepon ini, saya kenal dan saya sering berkomunikasi sama dia. Mungkin tips pertama yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah baca firman, rutin, komunikasi rutin.
Jadi kita kenal siapa yang kita sembah, bukan hanya sekedar teori. Episode sebelumnya kita bahas tentang kita tidak mencari Yesus di antara yang mati karena dia sudah hidup. Kita tidak mencari yang hidup di antara yang mati. Jadi kita tidak hanya sekedar mempelajari sejarah yang panjang dan rumit, kita tidak hanya sekedar mempelajari hal yang terjadi di masa lalu, tapi kita hidupi hari kesehari kita dengan Yesus yang hidup itu. Sehingga firman-Nya kita punya begitu ya. Kalau ibaratnya dulu waktu saya masih kecil, saya punya orang tua atau saya punya kakak-kakak rohani akan bilang itu seperti peluru-peluru, seperti anak-anak panah yang saya kumpulkan. Jadi ayat-ayat hafalan, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14, Yohanes 15, terus kata-kata Yesus. Ada beberapa ayat-ayat yang memang kita hafal itu sebenarnya sebagai satu amunisi lah ibaratnya. Ketika ada pertanyaan muncul, setidaknya mungkin kita tidak ofensif atau kita tidak lawan balik dengan ayat tersebut, tapi setidaknya kita bisa berpegang dengan iman kita. Kita jadi apologet untuk diri kita sendiri dulu gitu, bahwa oh enggak kok apa yang dia bilang itu salah. Banyak gitu ya, maksudnya usaha-usaha untuk membuat iman kita goyah atau kita undur dari Tuhan, itu ada banyak. Tapi ketika kita punya amunisi tersebut, kita punya peluru-peluru tersebut, itu bisa jadi setidaknya pertahanan untuk diri kita sendiri dulu untuk tidak undur dari iman. Dan maksudnya saya kecil, saya lahir besar di Jakarta, which is kalau kekristenan memang masih minoritas di sana. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul, pertanyaan dari teman-teman sekolah, pertanyaan dari bahkan mungkin tidak sampai dibully ya, tapi kayak dipertanyakan terus ditertawakan di dalam kelas oleh guru bahkan karena mungkin keyakinan Kristen dan juga kulit hitam dan rambut keriting. Itu saya alami lah zaman-zaman SD, masuk ke SMP sudah mulai berkurang dan SMA sudah tidak ada. Jadi sudah terlatih begitu Kayol untuk bagian dari saya punya iman, bagaimana saya mempertahankan saya punya iman, mungkin tidak untuk mempengaruhi orang lain dulu. Mungkin tidak untuk bikin orang lain login gitu ya, mungkin ya tidak sampai sejauh itu, tapi setidaknya untuk pertahankan saya punya iman sendiri. Dan juga pertama ya baca Alkitab, rajin komunikasi dengan Tuhan lewat doa, pujian penyembahan. Terus yang ketiga ada resources atau ada sumber-sumber. Kalau menurut saya ada sumber-sumber di salah satunya di Instagram. Itu mungkin saya sekalian promosi ke teman-teman nih, Apologetika Indonesia, API. Itu dia sangat bagus, dia kupas tentang hal-hal dasar kekristenan di situ dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul. Mungkin kalau dari saya itu Kayol. Jadi banyak sih sebenarnya resources atau sumber-sumber yang teman-teman bisa baca secara online, khotbah-khotbah juga, apologet Kristen itu ada banyak di YouTube atau di Instagram itu juga ada. Hanya pastikan sebelum teman-teman cari resource di online, pastikan diri sendiri itu sudah baca firman sendiri. Jadi jangan hanya terima dari yang orang lain bilang tentang Tuhan, tapi alami Tuhan secara pribadi dulu. Ada satu buku dari Pak Andrew Drake, dia bilang begini, waktu kau mau tahu uang yang palsu, kau kenali dulu uang yang asli, gitu. Nice. Jadi kenalilah uang asli itu bagaimana sedemikian rupa supaya dilihat, diraba, diterawang. Itu Oreo dicelup. Masa uang dicelup? Ada aja. Iya. Jadi kenali dulu uang aslinya supaya waktu ada uang yang palsu datang, kau bisa lihat, oh ini palsu gitu. Jadi tapi kadang kita kan manusia kebalik ya, kita suka belajar yang palsu-palsu dulu. Belajar yang palsu-palsu terus. Baru datang yang orinya, oh ini salah, kebalik gitu. Makanya kenalilah Tuhanmu dulu secara pribadi gitu. Baru kamu bisalah pikir secara logik atau mulai tanya ke teman-teman lain. Kenali Tuhan yang asli. Kenali Tuhan yang benar. Tuhan yang sejati. Iya, Tuhan yang sejati gitu. Saya mau baca komen yang berikut nih. Dari Gunas Greek 9441. Oh ini adik saya luar biasa nih. Kayola. Dia ada di Kalimantan ya. Luar biasa Kak Kayola. Terima kasih adik Gun. Oke, dari kakak Helena Lena JH9MV ini kakak ini rajin banget ya komen. Terima kasih ya kakak. Terima kasih banyak. Sharing luar biasa, sukses. Itu tidak ada yang instan, butuh proses yang panjang dan butuh kesabaran dan kesetiaan kepada Tuhan. Benar sekali, memang hidup ini tidak ada yang instan karena yang instan hanya mie instan.
Yang instan itu cepat datang, itu cepat pergi. Asik sekali. Kamu suka makan mie instan. Terus saya jadi lapar ya. Oke, ada dari kita punya Opa Asik. terkasih, Iya. Opa Peter Kamarea 4557, GR8. Great. Great. Ya. Opa sangat gaul sekali. Terima kasih. Saya kalah Opa punya gaul. singkatan-singkatan Opa punya ini singkatan. anak muda sekali ya. Great. Oke, dari kakak Friends Bilin 4470. Ini kakak Frans tau? Minta maaf saya. Ini dari kakak Frans, saya kakak Frans. Itu Kita kakak punya Frans. pendeta. Iya. Dari kakak Frans, Tuhan urapi dan pakai hidup ada Jerry dan Yola. Maju terus, maju kita teguh. Maju terus. Terima kasih kakak Maju Frans. kita teguh. Mulai kita Maju. Itulah, Bercerai kita itulah. menikah lagi mungkin. Tidak ya. Jangan bercerai, tidak boleh, Tuhan tidak suka perceraian. Oke, berikutnya dari 1236556. Iya. Wah, luar biasa. Doa. Oke, Terima kasih. thank you. Dari kakak Frankie Papua 4331, luar biasa kakak Yola dan kakak Jerry diberkati selalu melayani dengan media podcast. Semoga ke depan ada bintang tamu yang diundang dari kalangan anak muda yang punya kesaksian sesuai tema yang dibahas. Tuhan Yesus berkati kakak berdua. Yeay, luar Ya, biasa. memang itu kerinduan kami juga ya. Akan ada ke depannya. Berikutnya dari kakak Yaneta Aiboy. Wah, Miss Yane. Miss Yane bilang keren. Thank you Miss Thank Yane. you, Kakak. Next. Oke, dari kakak Children Helping Children. Wow. Wah, keren sekali podcast ini Kak dengan pembahasan mudah dicerna. Semoga podcast seperti ini terus berkembang dan dapat menginspirasi anak-anak muda yang punya hati dalam pelayanan tetap dipertahankan. Yeay. Yeay, thank you Kakak. Terima kasih kakak Children Helping Children. Berikutnya dari kakak Rosi Rumadas, Iya, Kak Kak Oci. Oci. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan salah marah yang meledak-ledak dapat membuat kejahatan. Kalau saya mau marah, saya akan tarik napas panjang-panjang dan bilang Tuhan Yesus tolong saya supaya saya bisa tenang. Oh, betul sih. Ya, itu ke cara Kakak Oci Itu ya. cara Kak Oci, mungkin tips yang bisa juga dipakai oleh teman-teman yang lain Iya. ketika kita lagi mau marah, ketika kita lagi mau sedih atau mau kecewa. Terbuka dan jujur dengan Tuhan. Betul. Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Betul Tuhan sekali. saya mau marah ini. Jadi sebelum kita memang marah, ya setidaknya bicara dulu, minta izin dulu sama Tuhan. Saya mau marah nih. Iya. Mungkin nanti Tuhan kasih dan bisa langsung kayak, ih, kok tidak jadi marah? Oh ya sudah, puji Tuhan. Tidak jadi marah. Next. Oke, dari kakak user ZW5BP10O. Proud of you Ade. Oke, jadi terima kasih kakak. Jadi suku kakak yang ada di Nepal. Nepal. Orang Nepal, ya. Kalau Nepal bilangnya apa ya? Namaste. Enggak Atau, tahu aku. Tapi hai. kakak terima kasih sekali ya, dia tahu bahasa Indonesia karena dia Oh. belajar otodidak gitu. Karena dia Wow. cinta kan Indonesia. Wow, namanya siapa? Hai Kak. Tuhan Yesus berkati. Namanya agak susah ya saya sebut, minta maaf gitu. Kakak dari Nepal, Tuhan Iya, Yesus terima berkati. kasih. Luar biasa. Berikutnya ada Monkey Delovi. Mantap, semangat sama-sama, semangat juga. Dari kakak user GV1MM5S B7i andalan, Kaksko juga andalan ya. Kaksko juga andalan ya, luar biasa. Itu komentar-komentar yang kita sudah baca, luar biasa. Ada banyak sekali komentar-komentar. Kalau dari shorts itu saya lihat tidak ada, atau mungkin saya kelewatan Ada ya. sih, Kak. Ada ya, tapi saya mungkin kelewat. Jadi nanti mungkin nanti kita baca. kita akan baca di segmen berikutnya di masih di Kitong Punya Pondok Podcast. Jadi Yeay. sekian kita sudah baca komentar Beberapa dari komentar, teman-teman. Langsung dari tempatnya di mana nih Kak? Markas Unit Danau. Unit Danau. Di tempat ini di mana teman-teman di Kampung Seretua. Tua, ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah subscribe di YouTube kami, yang sudah follow di Instagram, yang sudah follow juga di Spotify. Jangan lupa untuk terus share kebenaran firman Tuhan yang kita share melalui yang kami bagikan melalui Pondok Podcast ini supaya kebenaran firman Tuhan tetap tersebar dan tetap tersiar dimanapun kita berada. Iya, kakak terus komen karena ya seperti hari ini kita ada sesi untuk baca-baca comel. BBC, baca-baca BBC. comen. Jadi Entahlah ya, itu nama dari mana.
Dari saya sih kayaknya. Gitu. Oke. Jadi ada pertanyaan apapun itu bisa ya, bisa tulis di situ atau bahan doa biar kita bisa doakan sama-sama ya Kak. Mungkin kalau yang sifatnya lebih private bisa di DM di Instagram di Pondok Podcast. Betul. Itu bisa langsung DM di situ terus nanti kita bisa bantu doakan atau kita bisa sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang misalnya masih ada pertanyaan yang banyak sekali mau ditanyakan yang kayaknya tidak enak nih kalau ditaruh di komen di YouTube, bisa di DM di Pondok Podcast. Ya, betul sekali. Jadi untuk kakak-kakak dong semua, ya itu tadi Tong sudah baca dan jawab apa yang bisa Terima kasih banyak. Tong mengerti. Jadi kira-kira itu menjawab juga ya untuk teman-teman yang sudah bertanya. Ya. Jadi tetap di kita punya Pondok Podcast. Kami dari Pondok Podcast mau bilang Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi untuk semua teman-teman semua teman-teman yang merayakan. ya.